sama Ime tuh. Oke. Cek sound. Cek. Coba cek dulu. Cek one. Cek. Oke. Udah. Oke guys. Tadi yang pertama udah kita tangani. Terus mungkin kalian penasaran dengan sosok-sosok yang masuk tadi, rupanya kesambung. Apa yang akan masuk? Nah, jadi sosoknya ini guys, yang perempuan tapi diikuti sama pocong di belakangnya. Ini guys. Ada pocong belakangnya gitu. Cuman agak jahil pocongnya, dan aku rasa memang dia udah mati nih pocong nih gitu. Cuman aku kira tadi cowoknya gitu. Tadi yang aku dapat dia belum selesai cerita langsung ditarik gitu ya, paksa. Oh gitu. Tapi nggak tahu nih si laki-laki kenapa udah meninggal. Tapi yang aku gap tadi ke Geo kayaknya dia ini si laki-laki ini bapaknya. Bapak tiri. Yuk gitu. Tapi si anaknya ini nggak tahu meninggalnya kenapa? Kayak disiksa bapak tiri. Disiksa. Terus bapaknya nyiksa diri lagi sendiri gitu. Nggak dapat ke situ. Kenapa nih bapaknya gila atau apa nih? Yang penting anaknya kan, anaknya disiksa sama bapaknya. Oke. Mungkin tapi anaknya tetap diganggu, Pak. Jadi apa, posisi perempuan ini diganggu juga. Misalnya memang ini vonis bapaknya, si bapaknya memang, kalau memang ini bapaknya, berarti mengganggunya dari hidup sampai mati. Maksudnya disatukan ini kenapa? Bukan biasanya dipisahkan gitu kan? Ada jalan yang terpisah untuk yang jahat dan yang Ini malah baik. nyatu udah. Coba lah masukin anaknya nih. Kenapa dia nih? Coba kamu ngomong. Apa ini cowoknya atau memang bapaknya gitu? Gimana nih maksudnya? Sedikit. Kenapa ya? Apa ini bapaknya atau gimana ya? Tapi kenapa bapaknya disatukan? Tapi bisa menyatu gitu. Oke. Permisi. Tenang. Saya ingin berbicara cuman satu hal aja kok, nggak banyak-banyak. Apakah sosok pocong yang mengikuti kamu yang berkain kafan di belakang kamu pas? Itu siapa dianya? Dia siapa? Siapa dia? Bapaknya. Yang meninggal duluan siapa nih? Yang meninggal duluan siapa? Iyalah, dia kan bisa ngeliat juga. Iya. Kamu meninggalnya karena apa? Selalu disiksa. Disiksa itu bagaimana? Bapak, oke. Dipukul. Bapak kamu nih kenapa hobinya menyiksa, ada apa? Saya tidak tahu. Bapak kandung kah bapak tiri nih? Tiri. Oke. Kok kamu nggak tahu? Yang kamu tahu nih, kenapa dia juga bisa menyusul kamu? Tahu nggak? Tidak tahu. Merasa risih nggak? Kenapa ya? Yaudah, nggak apa-apa. Jika memang kamu kayaknya dia kayak ada keberatan gitu yang mau ngomong sesuatu. Yaudah, kamu keluar. Oke, terima kasih.
apa ya? Jadi sih kayak dapat biasanya itu dia kayak menyesal gitu nggak sih bapaknya? Menyesal kayak sejenis kayak mau frustasi. Coba. Oke. Aku dapat saluran dari Sigit. Soalnya tadi pas sama nanya bapak kamu ini kenapa? Terus kayak di sini tuh karena saya merasa gitu sih gitu bapak. Misalnya frustasi gitu. Tapi aku dapat dari pandangan aku sedikit nih, Le, tentang sosok perempuan ini. Jadi si Bapak Tiri ini kayak nggak sengaja di bagian kepala yang fatal, mungkin dia kayak ngentamnya. Oke. Sekarang yang kita cari ini bapaknya. Kenapa? Kalau masalah anaknya disiksa kita udah tahu. Tapi kenapa bapaknya? Itu yang saya cari tahu dari tadi. Ada apa? Sampai Nggak ada, Lek, tapi kayak aromanya sedap. Sedap. ada sosok apa nih, Lek? Sedap ya aroma. Kayaknya Kira apa juga tadi? itu saya cari tahu dari tadi sampai mengumpul gas-gas di sini. Jadi keluarlah dia, saking buntunya di sini keluar yang di belakang gitu. Ini pun si pocong ini kayak usil jahil-jahil gitu. Kayak ngeledekin, kalian nggak bakal tahu gitu. Tapi dia salah sebenarnya. Yang aku dapat sih, tapi lebih enak sih ngomong sama dia kan. Permisi. Bisa kita berbicara? Kenapa? Dua-duanya milikmu. Maksudnya dua-duanya milikmu? Anak dan ibu. Panas apa? Dia memang tadi siapa yang bilang nyesal? Dia tuh nyesal, cuman masih berputar-putar. Kenapa aku ngelakuin ini gitu ya, gitu. Dia gini bang, yang aku dapat ya semuanya. Aku dapat dia, rupanya dia mencintai anak itu juga, gitu. Mencintai istrinya, mencintai anaknya. Dan si anak ada dekat sama si cowok. Dia kayak ada pikiran-pikiran yang gimana ya, bahwa ini anak jangan sampai gini gitu. Kalau sebelum aku mati gitu, kayak cemburuan nih orang tua gitu. Dan ada salah satu hal yang dimana posisinya kenapa yang aku cari tahu terus kenapa, yang intinya sih kenapa sih dia dalam keadaan ini mepet terus nih. Seperti gambar tadi, rupanya ada di dalam perut si perempuan tuh anak dia, tanggung jawab gitu. Dan sebenarnya si siapa tuh pocong tadi tuh, dia tuh menginginkan terlepas juga, capek juga dia gitu. Ngikut terus gitu. Gitu. Ya, cuman anak tuh polos, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dia hamil. Ada sesuatu di dalam perut dia tuh dia nggak tahu. Gitu. Bisa kayak gitu ya? Dia polos anaknya. Jangan sok polos lah kau. Aku enggak.
Enggak. Gitu aja. Heran loh, masa dia kayak nggak tahu gitu. Iya, dia tuh masih anak-anak. Maksudnya pikirannya tuh enggak, kan ada anak-anak 5 tahun langsung berpikir dewasa. Ada juga yang masih ini gitu. Pikiran SMP ya, Bos. Enggak. Maksudnya ke Nanda tadi. Teman mukanya mah agak-agak mungil-mungil dewasa, remaja. Remaja lah, Gitu. remaja lah bisa bilang bos. Itu dia juga mengakhiri hidup yang nggak tahu, mungkin tuh karena tingkah laku dia juga sih. Apa ya? Pokoknya ada kayak busa minuman busa gitu. Berbusa minumannya. Iya, soda gitu. Nah, seperti soda, cuman bukan soda yang dia minum. Enggak, jadi yang aku dapat nih, kalau manusia gila memang betul gila ya gitu. Satu, dia si laki-laki menikahi ibu dan suka juga sama si anak gitu. Yang kedua, anak itu karena siksaan terus, karena umur selesai, si ini juga ngejar gitu. Nggak tahu ini bapaknya kayak kerasukan jin apa, hantu apa gitu, sampai pikirannya blong gitu. Tapi yang aku ambil di sini gimana ya? Kaget dengan cerita yang pertama, kaget dengan apa yang ku dapat. Yang ketiga itu memang betul bahwa kalau misalnya manusia itu jahat akan lebih dari iblis, baik akan lebih dari malaikat. Seperti itu yang aku dapat. Gilanya bisa lebih gila lagi. Karena itulah kita memang mempunyai nafsu kan. Memang pelajaran yang pertama kita harus mengetahui gerbang-gerbang nafsu itu. Gitu. Apa bos? Kenapa bos banyak yang datang bos? Jadi kasus perempuan itu sampai sini aja berarti ya? Ya kasusnya itu aja, ambil. Aku pun bingung berkata-kata karena kaget aja dapat pandangan gitu. Tapi kisi-kisinya kan udah aku kasih tahu tadi. Si bapak itu punya anak juga kan dari si istri, si baru ini. Oh iya, apa? Ambil kesimpulannya lebih berhati-hati. Gitu. Buat janda-janda, ya janda pirang atau janda apapun, Janda oren. jika kalian punya anak, ya kalau bisa nyari suami itu yang udah memang berumur tua, yang dewasa lah gitu. Dewasa umur ya mungkin, cuman umur tuh lebih bagus gimana ya, pikiran gak sih yang harus dewasa gitu. Karena lihat dulu anak kalian, karena takutnya anak kalian udah mulai gede, ya namanya kan bukan sedarah kan. Gitu sih. Buat janda-janda lah, kalau cari suami dengan pengalaman kalian ya janda, tolong kalian bisa lihat lagi dengan pengalaman kalian dengan laki-laki itu, jangan sampai kalian ketemu laki-laki lebih buas lagi. Setidaknya ada jeda-jeda waktu untuk memilih sampai diri kalian perbaiki lagi, ya enggak? Iya, Bos. Kalau napasnya kayak gitu. Memang hari-hari ngeliat cerita hantu, hari-hari cerita hantu yang kita lihat gitu. Tapi sebagai pengalaman juga kan bos. Iya bos. Bos selama ikut ini dapat nggak pengalamannya? Dapat, Bos. Ya udah bagus lah. Itu aja sih, janda pula lagi. Janda pirang. Mungkin episode kali ini nasihat terutama untuk janda ya. Iya sih. Karena memang nggak salah sama si laki-lakinya. Kalau bagi aku nggak salah sama si anaknya, ibunya lah gitu. Ya dia memilih gitu. Itu yang dia. Kadang manusia itu memang, kadang aku heran bos, dia udah menetapkan satu pilihan, tapi ketika di jalan di pertengahan dia mundur, random, masalah apa aja gitu, apa aja dia jalan, dia udah milih satu hal. Manusia kayak gitu tuh, tapi nggak semua manusia juga, cuman 99%-nya. Ya jadi buat kalian nonton, jangan jadi manusia yang pelin-pelan. Betul. Jika kita udah memilih sesuatu, ya udah tuh. Jangan udah dirasakan, udah didapatkan ininya, kalau kayak gini, cari lagi pilihan lain, itu ngancurin diri. Intinya cerminan diri kita ya itulah gitu.
Permisi. Bisa kita berbicara sebentar? Kamu yang dari mana? Dari sebelah sana. Jauh. Oh iya. Di pohon atasnya. Di pohon atasnya. Udah berapa lama? Sudah lama. Sudah lama. 5 tahun. 5 tahun. Jadi apa tujuan kamu? Ada yang ingin kamu sampaikan atau gimana? Melihat Melihat? dari kejauhan. Melihat dari kejauhan? Ada sesuatu yang bersinar. Ada sesuatu yang bersinar. Oh ya. Ingin tahu. Oh, ingin tahu saja. Ada lagi? Jika tidak ada, kamu... Hati-hati dengan orang tua itu. Iya. Nampaknya dia ada yang dia inginkan. Baik. Terima kasih informasi. Oke, tadi ada sosok yang dari pohon sebelah sana yang di atas. Jadi dia datang hanya penasaran karena ada sinar cahaya gitu ya. Ya. Yang kayak dia membuat Sinar dia emas tertarik. sebenarnya kayaknya. Oh, sinar Emas. emas. Itu pun ada pesan juga untuk kita, soal Iya. hati tadi kan. Ada sosok kakek. So, kakek maksudnya. Ada sosok kakek itu katanya. Iya. Yang dia inginkan. Dia nampak ada sinar emas gitu. Jadi Sigit aman? Apa yang kau rasai? Ya, apa yang kau rasain? Kenapa? Berat kali pala aku. Sih soalnya. Tahu kenapa? Berat kali pala aku nih. Iya, tadi pas masuk sini tuh berat kali pala di sini. Mungkin gara-gara buka gerbang tapi makanya aku basahi rambut tadi. Kayak panas gitu. Kenapa kok tujuan kau ke belakang Git? Ada apa yang kau rasain atau gimana Git? Kayak pengen dibawa sana sih. Kalian tuh harus ke sana gitu maksudnya. Kalian maksudnya? Kita semua nih harus ke sana. Op. Permisi. Apa tujuan kamu membawa kami ke sini? Aku ingin sesuatu Sesuatu itu apa? yang bersinar-sinar. Apakah itu yang bersinar-sinar bagimu? Kenapa? Itu yang dia inginkan. Tidak bisa. Kamu pulang saja ke tempat kamu. Sudah. Itu aja. Kamu bisa kembali ke tempat kamu. Kamu tidak perlu mengambil apa yang kamu inginkan itu, karena itu bukan hak kamu. Alangkah baiknya kamu kembali ke tempat kamu. Tidak ada yang mau dia inginkan, guys. Jadi kayaknya sesuatu aura yang terpancar dari teman halus. Tidak bisa. Kamu kalau udah bilangin, jangan kamu menentang. Tuh. Karena kami sudah berkata tidak, Ya, tidak gitu. Tidak bisa. Saya sudah bilang tidak bisa. Kita punya daya tarik tersendiri. Kamu harus jadi makhluk yang percaya diri. betul sekali. Jangan menjadi makhluk yang aku pengen lihat ini
ikut-ikut. Ikutan. Kamu ingin lihat ini, ikut-ikut Ikut-ikut. kayak makhluk lain. Gitu. Kamu ngambil dia. Sedangkan dia juga makhluk. Gitu. Macam mana ceritanya? Kemana tuh? Jadi guys, dia ada diincarnya dari pakaian teman halus itu kayak bercahaya emas gitu. Sudahlah. Kami tidak ingin mencari pertengkaran karena yang kami cari tadi kamu dengar sendiri atau enggak? Kalau kamu dari yang dekat sini pasti kamu dengar tuh apa yang kami cari. Betul. Kami mencari cerita untuk pengalaman-pengalaman. Gitu. Udah dibilang tidak bisa. Kalau ya tidak, ya tidak. Sudah dibilangkan tadi kan, bukan? Jangan dibilang. Nggak bisa. Kami udah bilang jangan. Ngeyel. Terus kepala. Apa ada cara lain untuk kita nih? Dia masih mempermasalahkan guys. Dia ingin mengambil rompi itu guys. Masih ngotot nih. Sudah, kamu keluar aja lah. Iya. Apalagi yang ditunggu? Hei, sudah dibilang tadi. Apa kamu tidak dengar? Kayaknya ada yang jalan situ. Ada yang jalan sebelah. Ada yang dekat nih. Siapa itu? Siapa itu? Bisa kamu jelasin? Apa kawan kamu? Golonganmu? Tak jelas Cerita. apa. Udah kamu keluar aja lah, udah. Maunya apa jadi? Udah dibilangin tadi. Sudahlah. Sudah dibilang. Kok kayak bau gosong? Kok kecium juga? Cium. Dibilangin ngeyel. Tidak bisa. Itu bukan punya kamu, Jin. Sudah dibilangin nggak bisa. Ambil lah. Tapi lebih sopan lagi sebelum kamu ngambil, saling ngetes dulu satu-satu. Ya sudah. Kamu mau pilih siapa? Siapa? Kamu manggil siapa? Emang kegunaan rompi ini untuk apa? Sangat berharga. Alasannya? Kekuatan. Emang dari golongan mana yang mau kamu lawan lagi?
Oke guys, nampaknya aku yang pertama gagal untuk menguncinya karena dia agak sulit ya untuk dikunci. Jadi Awe coba untuk melawan ini karena sosok jin ini agak keras kepala, guys. Jadi yang pertama Awe gagal untuk mengunci, mungkin akan dicoba kembali untuk mengunci sosok jin ini yang ngeyel ini. Sembarang cocok. Kita mundur lagi. Ngomong apa? Saya nggak terdengar. Selesaikan dulu ini. Kamu selesaikan aja yang kami ingin selesaikan.
Oke, jadi tadi dia berusaha ngambil, kita agak sulit nyari kuncinya tadi. Siman coba kuncinya ada di tengkuk sini nih. Gitu. Di belakang leher Bagian leher itu. yang sini dulu sini apa ya? Yang itu. Energinya cukup keras, mungkin bisa dijelasin sama Nanda tadi. Jadi aku jelasin sedikit, memang di bagian belakang sini keras sekali lah. Mungkin aku nggak di sini lumayan juga, tapi yang paling ngerasain di sini Bang Putra, kan Bang Putra posisinya di situ. Tapi yang aku ngerasain di sini tadi memang ngeri lah energinya yang aku rasain. Di situ kayak ada kumpulan golongan itu. Jadi aku mencoba nahan, itu pun aku udah kayak sesak kali dadaku di bagian kanan ini. Dia mau robot dalam sini kan. Dan robot sekali. Bangun gitu. Kalau dari Bang Put mungkin dari arah sebelah sini. Iya. Kita di belakang. Dan tadi juga di sini udah kayak ada yang dekat kali sih. Yang aku rasain, jelas sekali sih langkah kakinya itu udah dekat. Dari Kogit apa? Yang kau dapat dari pandangan kau? Ya mungkin kalau nggak ketemu si benda itu terus Harus ke tempat dia gitu. Orang yang mau ngambil dia yang sana kayak gitu, biasa lah itu. Cuman kalau datang kayak gini pasti ada aja yang kayak datang terus pengen datang ke gimana, apakah ada lagi sosok-sosok yang ini yang berbentuk? Kalau tidak ya tadi sudah banyak yang mendekat-dekat. Oh sini sedikit, saya tidak sini juga. Ini banyak kayak orang-orang hutan gitu, orang-orang hutan yang lari-lari yang aku dapat, terus kayak lebih mereka bersosok ataupun berbentuk kayak manusia. Ada juga yang lebih dari manusia, bentuknya cuma satu jenis dan berbadan hitam-hitam, banyak goresan hitam-hitam gitu. Terus di bagian badannya itu, kulitnya itu abu Kayak mencar gitu nggak ya? mencar gitu kan, kayak zebra gitu. Cuman bukan zebra mutar gitu, kayak luka-luka gitu. Gitu mutar-mutar ya pada ngelilingi kita. Terus ada yang bawa tombak, ada yang gimana gitu. Dan mereka juga satu jenis dengan golongan-golongan sosok-sosok yang kayak tadi yang di situ, karena mereka merasa terancam. Apakah ada sesuatu yang ingin mereka hancurkan di sini gitu. Yang atas sini, tapi mukanya lagi kayaknya dia agak negatif. Maksudnya negatif, lebih ke menyerang kita. Tadi aku pengen datang sini tuh pengen lihat jelas saja. Terus ingin cari tahu kenapa dia betul-betul kayak marah. Tapi ini sosoknya yang berjubah-jubah hitam ya, bukan yang berbadan hitam. Berjubah. Dia punya jubah ataupun baju yang hitam. Terus rambutnya itu kayak peta perempuan gitu, lonjong. Enggak lonjong gini maksudnya. Iya, kayak gitu. Lonjong, kayak topeng hantu gitu. Mantapnya sini tuh. Jadi dapat pandangan lebih bilang besar itu. Itu mungkin sambung ini ya sih. Iya. Permisi. Permisi. Aku di sini ya, main sama aja. Main game.
baru main gini aja. Kayaknya kalau gerak-gerak terus goyang-goyang terus dia. Ini sosok yang berjubah itu. Kamu sosok yang berjubah itu. Kamu dari arah mana? Mungkin kami membuka, mungkin ada juga informasi-informasi dari kalian atau apa yang ingin sampaikan. Berarti dia kayak tidak suka dengan kita, sama penghuni itu dulu. Itu kamu bisa sampai di sini. Itu gerbang itu. Ini wilayah lain, wilayah dia ini selesai. Ini memang wilayah Nomor kita pun gerbangnya dibuka. Kita jangan hilang fokus kayak gitu. Tenang kalau hilang fokus. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan nih? Bisa. Untuk apa? Nggak bisa. Alhamdulillah. Saya akan memberikan itu. Jadi sekarang bisa kembali ke tempat lain. Tidak semudah itu. Apa yang sih?
Dengar nggak Bang Feb? Suara siun. Yun. Siun. Tuh, dengar nggak Bang? Udah. Oh gitu.
Gini aja jangan. Ken.
Angkat atas yang satunya. Bukan aja terus. Cok kancing barang nih. Kancing barang aja. Dia bakal dihalang sama Sidik terus deh. Buat sedikit kesibukan. Pegang aku. Di sini gue. Gak apa-apa itu mah. Yang penting nampak-nampak aja. Bisa tinggi lagi. Biar nampak ada gambar. Flash Bang Putra nih. Flash Bang Putra. Enggak flash. Flash. Biar kita pakai yang putih aja. Kurang cahaya. Satu bantu aku tarik sini. Apa nan? Bantu tarik Bang Anda. Susah sih itu. Bang ini. Bang. Yang lain taruh dekat Bang Putra. Power Bang. Juga.
Dah. Oke guys, cukup sampai di sini penelusuran kami pada malam hari ini. Ambil baiknya, buang buruknya.
lagi bos. Jangan lupa di subscribe, share sebanyak-banyaknya. Like, jangan lupa di share kepada teman kalian, keluarga kalian, saudara-saudara kalian. YouTube-nya AW Horor. Jangan lupa dihidupin loncengnya biar kalian dapat notifikasi uploadan terbaru video di YouTube AW Horor. Oke guys, itu saja guys. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.